Siapa yang tidak mengenalku? Akulah sang revolusioner komunis yang terkenal dari Rusia. Gerakan-gerakan revolusioner yang kulakukan bersama teman-teman seperjuanganku telah berhasil membawa Rusia menjadi negara komunis pertama dan terbesar di dunia. Pada masa-masa itulah hidupku dipenuhi ketegangan. Beberapa kali aku menulis kritikan anti-SAR maupun kritikan untuk lawan-lawan ideologiku. Aku pernah dicap sebagai seorang autokras yang radikal. Karena tindakan-tindakan radikalku itulah, pemerintah Rusia sempat beberapa kali membuang dan menjebloskanku ke penjara. Namun, hal itu tidak membuatku patah semangat. Aku ingin impianku terwujud, menjadikan Rusia sebagai negara komunis yang dikontrol sepenuhnya oleh kaum proletariat. Akulah Vladimir Ilyich Ulyanov, atau yang lebih terkenal dengan sebutan Lenin. Kisahku sebagai revolusioner bermula pada tanggal 22 April 1870. Melalui pasangan Ilya Nikolayevich Ulyanov dan Maria Alexandrova Blank, aku terlahir sebagai anak hamba tani dari kelas menengah. Dari ketujuh saudaraku, aku memiliki hubungan paling dekat dengan saudaraku Olga. Ayahku merupakan sosok yang religius, taat akan agama. Dia membaptis anak-anak di gereja Ortodoks Rusia. Sedangkan ibuku tidak terlalu peduli dengan agama. Mungkin sifat ibuku inilah yang pada akhirnya akan memengaruhiku nantinya. Nasib sial datang menghampiriku. 1886 merupakan tahun penuh duka bagiku. Di hari itulah Ilya ayahku mengembuskan napas terakhirnya. Beliau mengalami pendarahan di otak. Sejak saat itu, mulailah aku menjadi pribadi yang berbeda. Perilakuku berubah menjadi tak menentu dan menjadi pribadi yang konfrontasional. Sejak kematian ayahku itu, aku mulai tidak percaya akan keberadaan Tuhan. Kakakku Alexander merupakan pribadi yang radikal. Dia bersekolah di Universitas Saint Petersburg. Bersama teman-temannya, dia menggelar aksi unjuk rasa menyuarakan rasa anti-SAR mereka. SAR sendiri merupakan kaisar yang memerintah Rusia secara turun-temurun. Bahkan, kakakku dan teman-temannya sempat merencanakan pembunuhan terhadap Tsar Alexander III yang memerintah Rusia waktu itu. Karena aksinya itulah kakakku dihukum mati. Kematian kakakku tanpa sadar telah membangkitkan jiwa revolusionerku yang mengutuk pemerintahan Tsar. Aku telah kehilangan dua orang penting dalam hidupku waktu itu. Namun, aku berusaha menutupi rasa stresku. Agustus 1887, aku mulai kuliah di Universitas Kazan dan mengambil jurusan hukum. Pada bulan Desember di tahun yang sama, aku dan teman-temanku menggelar unjuk rasa melawan kebijakan pemerintah yang melarang perhimpunan pelajar. Karena aksiku itu, aku ditangkap polisi dan dikeluarkan dari Universitas Kazan. Mereka mengasingkanku di rumah besar milik keluargaku di Kokuskino. Selesai dari pengasingan, aku kembali ke Kazan dan bergabung dengan lingkar revolusioner Nikolai Fedosev. Meskipun aku tetap tidak diperbolehkan menuntut ilmu di Universitas Kazan, dari sanalah aku menemukan buku Das Kapital karya Karl Marx yang telah membuka pemikiranku. Sejak saat itulah aku mulai tertarik dengan Marxisme, sebuah teori sosiopolitik yang menyatakan bahwa masyarakat kapitalis akan segera tergantikan oleh masyarakat sosialis, dan kemudian masyarakat sosialis akan tergantikan oleh masyarakat komunis. Pada 1889, aku menyatakan diri sebagai seorang Marxis. Berkat ibuku yang meyakinkan otoritas pemerintah untuk mengizinkanku mengikuti ujian eksternal di Universitas Saint Petersburg, aku berhasil lulus dengan gelar sarjana hukum. Pada akhir 1893, aku pindah ke Saint Petersburg. Di sana aku diangkat sebagai jabatan senior di dalam sebuah kelompok yang menyebut diri mereka sebagai sosial demokrat. Secara terang-terang, kala itu aku memperjuangkan Marxisme di dalam sebuah pergerakan sosialis. Aku sadar bahwa aku harus menyembunyikan langkah-langkahku dari mata-mata polisi yang sedang menyusupi pergerakan tersebut. Demi mempelajari Marxisme lebih dalam, aku melakukan kunjungan ke beberapa tempat seperti Swiss, Paris, dan Berlin. Aku banyak mendapatkan ilmu di sana. Sekembaliku di Rusia, aku membawa publikasi-publikasi revolusioner yang terlarang dari tempat-tempat yang telah kusinggahi. Publikasi-publikasi itu kusebarkan dari kota ke kota kepada para buruh yang sedang mogok bekerja. Karena tindakanku itu, aku ditangkap di Saint Petersburg. Mereka menuduhku telah melakukan penghasutan. Namun, aku menolak perwakilan hukum. Aku menolak membayar jaminan. Semua tudingan yang dikatakan padaku, aku bantah. Hasilnya, aku dijebloskan ke penjara selama setahun. Masa-masa penjaraku kuhabiskan dengan berteori dan menulis. Salah satu teori yang terkenal waktu itu adalah bahwa perkembangan kapitalisme industri di Rusia akan membuat para petani pindah ke kota dan menjadi golongan proletariat. Seiring berjalannya waktu, golongan proletariat akan menumbuhkan kesadaran golongan untuk menjatuhkan kekuasaan tsar, aristokrat, dan orang-orang borjuis. Lantas akan mendirikan negara proletariat yang bergerak menuju sosialis. Aku sangat yakin bahwa teoriku ini akan terwujud di Rusia, menjatuhkan kekuasaan tsar,
dan mendirikan negara proletariat. Pada Februari 1887, tanpa melalui proses pengadilan, aku dijatuhi hukuman buang di Siberia selama 3 tahun. Di sana aku diawasi oleh polisi penjaga. Meski demikian, aku masih bisa menulis surat untuk teman-teman revolusionerku. Pada Desember 1901, aku menggunakan nama samaran Lenin yang kuambil dari sungai Lena di Siberia. Dari nama samaranku itulah, aku menerbitkan pamflet politik yang berjudul "Apa yang akan dilakukan?". Di sana aku mengatakan bahwa dibutuhkan suatu partai pelopor untuk memimpin kaum proletariat menuju revolusi. Lepas dari pengasinganku, aku pindah ke München, Jerman, dan kemudian pindah ke London pada 1902 untuk menghindar dari polisi. Juli 1903, digelar Kongres kedua Partai Buruh Demokrat Sosial Rusia di London. Selama kongres tersebut berlangsung, terjadi perbedaan pendapat antara pendukungku dengan pendukung Julius Markov. Markov rupanya tidak paham. Dia berpikir bahwa anggota partai bebas berekspresi, padahal masih dibutuhkan jiwa kepemimpinan yang kuat untuk mengendalikan keseluruhan partai. Pada akhirnya, tubuh partai tidak bisa bertahan lama. Partai pun pecah menjadi dua, yaitu golongan Bolshevik yang dipimpin olehku dan golongan Menshevik yang dipimpin oleh Julius Markov. Tidak sampai di sana, usai kongres ketegangan masih terus berlanjut. Para Menshevik itu mencapku sebagai despot dan autokrat. Menshevik sukses membuatku murka. Dengan amarah itu, aku menulis risalah anti-Menshevik yang berjudul "Satu langkah ke depan, 2 langkah ke belakang". Realitanya adalah fraksi Bolshevik semakin bertambah kuat daripada fraksi Menshevik. Pada musim semi, seluruh anggota Komite Pusat Partai Buruh Demokrat Sosial Rusia dikuasai oleh orang-orang Bolshevik. Pemimpin Rusia waktu itu, Tsar Nicholas II, telah membuat kami kecewa. Rakyat semakin tidak percaya padanya. Bagaimana bisa negara sebesar Rusia dapat dikalahkan oleh negara sekecil Kekaisaran Jepang pada sebuah peperangan? Ditambah gaya pemerintahannya yang diktator dan susunan pemerintahan yang buruk. Juga karena adanya kesenjangan sosial yang sangat mencolok, di mana kaum bangsawan hidup mewah sedangkan kaum buruh dan tani hidup sengsara. Dari sanalah lahir sebuah revolusi pada 22 Januari 1905, sebuah revolusi proletariat yang telah kutebak akan terjadi sebelumnya. Para buruh yang mogok bekerja berjumlah ribuan melakukan aksi demonstrasi tanpa senjata sebagai wujud protes akan kekuasaan Tsar yang diktator. Mereka bergerak menuju istana musim dingin. Hal mengejutkan terjadi. Di dekat sana, mereka justru ditembaki oleh aparat-aparat keamanan. Dentuman-dentuman peluru terdengar di mana-mana. Para buruh lari ketakutan. Beberapa ada yang terinjak-injak hingga nyawanya tak bisa diselamatkan. Beberapa lainnya berhasil tertembak dan mengakhiri nyawanya. Pada hari itulah, kota St. Petersburg dipenuhi oleh kelimpangan-kelimpangan mayat para buruh tak bersalah yang menuntut sebuah keadilan. Peristiwa itulah yang kini kita kenal sebagai The Bloody Sunday atau Minggu Berdarah. Usai pembantaian tersebut, bagaimanakah tindakan yang kulakukan selanjutnya demi mewujudkan negara proletariat? Nantikan part 2-nya hanya di YouTube Pemulung Ilmu.